Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini, Rabu 21 Juli 2021, berjudul Terus Terang yang Menyakitkan. Terus terang yang saya maksud di sini adalah bicara jujur atau suatu keterbukaan. Ini tidak mudah, saudara. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan suami istri saja, meskipun sudah berumah tangga puluhan tahun, belum tentu bisa terbuka satu sama lain. Padahal Alkitab mengajarkan agar kita jujur dan terbuka, agar kita berterus terang. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jelaskan, saudara. Bahkan dikatakan apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Artinya, orang yang tidak jujur, tidak mau terbuka, sebenarnya sedang dikuasai oleh si jahat. Begitu maksudnya. Tetapi, faktanya untuk berterus terang atau berkata apa adanya dalam hidup ini memang tidak mudah. Biasanya orang tidak berterus terang karena malu, karena itu aib, karena merasa orang yang mendengar belum tentu bisa menerima. Karena kalau berterus terang akan dikeluarkan dari pekerjaan, akan menyakiti orang lain, atau harus menghadapi kasus hukum, dan masih banyak alasan lain. Tetapi di sisi lain, kalau kita berterus terang atas kelemahan, kesalahan, kekurangan, atau dosa seseorang, sebenarnya itu baik, karena itu sama artinya kita memberi teguran atau menasehati. Matius 18 ayat 15 mengatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Dikatakan, jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Itu berarti keterus-terangan yang tepat, sesuai waktu yang tepat pula, bisa membawa seseorang kepada penyesalan dan pertobatan. Dan ini tentu baik, karena ketika seorang menyadari kesalahan atau dosanya, ia dapat memperbaikinya, ia dapat bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Nah, di sini saya mau sampaikan bahwa ada keterus-terangan yang bisa membuat orang menyesal selamanya. Karena ketika hal itu disampaikan, orang sudah tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat atau memperbaiki kesalahannya. Yaitu ketika Yang Mulia Tuhan Yesus yang duduk di atas tahtanya berkata dengan terus terang kepada kita, saudara dan saya sebagai orang percaya. Hal itu
dituliskan dalam Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat ini jelas menyatakan terus terang yang sangat menyakitkan, yaitu ketika Tuhan Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, sangat menyakitkan bagi siapapun yang mendengarnya. Saya percaya tak ada yang ingin mendengar perkataan Yesus ini. Tetapi ingat saudara, perkataan atau ucapan ini pasti akan diperdengarkan. Entah kepada siapa. Bukan tidak mungkin di antara saudara dan saya akan mendengar. Tetapi saya berdoa, kiranya hal itu tidak terjadi pada kita. Menyakitkan, bahkan sangat menyakitkan, saudara. Bagaimana tidak, ketika seorang mendengar akan hal itu, tidak ada lagi waktu atau kesempatan untuk memperbaikinya. Kalaupun orang menyesal, hanya akan menjadi penyesalan kekal yang tak berujung. Jadi percuma saja. Mau minta pengampunan juga sudah tidak mungkin lagi, saudara. Karena semua sudah menjadi suatu keputusan, semua sudah final, semua sudah selesai. Orang tinggal menuai hasilnya. 2 Korintus 5 ayat 10 mengatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ayat ini mengatakan setiap orang akan memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Sebab itu, agar kita tidak mendengar terus terang yang menyakitkan itu, kita harus memeriksa hidup kita selama kita masih hidup. Apakah yang kita lakukan itu baik atau jahat? Nah, yang perlu dijelaskan di sini adalah yang dimaksud baik atau jahat itu bukan berdasarkan hukum atau norma yang ada dalam masyarakat. Saya katakan demikian karena banyak yang beranggapan kalau sudah menghormati orang tua, tidak kedukun, tidak melakukan tindakan kejahatan, sudah pergi ke gereja, bisa menyanyi dan memberi persembahan, itu sudah dikatakan baik dan tidak jahat. Padahal bagi umat perjanjian baru, yang namanya baik atau tidak jahat itu bukan begitu, melainkan ukurannya apakah orang sudah melakukan kehendak Bapa atau belum. Kalau orang belum atau tidak melakukan kehendak Bapa, meskipun tidak melanggar hukum moral umum, itu namanya tetap jahat, saudara. Sebab itu,
sebelum terlambat dan selagi masih ada waktu. Mari kita perkarakan hidup kita. Jangan sampai kita kelak mendengar terus terang yang menyakitkan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.